Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al Husain. Saya akan membacakan kisah buku sejarah yang ditulis oleh Kiai Haji Profesor Dr. Buya Hamka, salah satu ulama yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Melanjutkan kisah dari perbendaharaan lama yang sudah masuk ke bagian ketiga, bab keempat, Nantongga Megat Jebang. Setelah Portugis menaklukkan kerajaan Malaka di tahun 1511 Masehi, ia pun telah mencoba meluaskan kekuasaannya ke pesisir-pesisir pantai Pulau Sumatera hingga negeri Pasai. Tiku dan Pariaman juga akan ditaklukkannya. Di tempat-tempat yang dikuasainya didirikanlah loji-loji perniagaan. Seandainya tidak berdiri kerajaan Demak dan Bantam di Jawa dan kerajaan Aceh di Sumatera, tidak akan dapat dihambat perluasan kekuasaan Portugis itu. Di awal abad ke-17 datang pula saingannya yang besar, yaitu Kompeni Belanda dan Kompeni Inggris. Untuk menunjukkan kekejaman dan kejahatan Portugis, timbullah sebuah kisah bikinan rakyat yang tidak tentu siapa pengarangnya pertama kali. Di tanah Melayu cerita itu bernama Anggun Cik Tunggal dan di pesisir Minangkabau bernama Nantongga Megat Jebang. Di dalam hikayat itu digambarkan dengan susun kata yang penuh sindiran dan diceritakan dari mulut ke mulut bagaimana buruk dan jahatnya bangsa yang menjajah negeri Melayu itu. Susunan hikayat Anggun Cik Tunggal dengan Nantongga Megat Jebang hanya berbeda sedikit saja, sedangkan isinya sama. Dihikayatkan bagaimana buruk dan ganas rupa Raja Badurai Putih dan dengan kapal perompaknya yang datang dari negeri Tambang Papan. Raja Badurai Putih itu dikatakan sifat-sifatnya: 7 hasta bidang dadanya, 7 cap pokok lengannya, gerahannya 4 serumpun, gerahamnya 4 serumpun, segantang memakan daging, dan 2 cupak lekat di giginya. Di sana sangat jelas tergambar bagaimana rasa benci bangsa kita kepada Portugis. Dibayangkan di sana sifat-sifat perompak atau perampok lanun di laut yang tangannya penuh dengan cap-cap. Ia keluar dari negerinya hendak merampok, merampas dan menawan putri yang cantik-cantik, sampai akhirnya mendarat di negeri Pariaman, meminta supaya 4 orang putri anak Raja Pariaman diserahkan dengan tidak bersyarat, yaitu Putri Pinang Masak, Putri Kasah Embun, kemudian Putri Emas Manah, dan Putri Gondam Gantosori. Mungkin nama keempat putri itu adalah kiasan dari 4 kekayaan bumi tanah air yang sangat diperlukan oleh penjajah. Pertama, Pinang bersama dengan rempah-rempah yang lain. Kedua, Kasah Embun, artinya hasil pertenunan tekstil anak negeri. Ketiga, Emas Manah, yaitu emas amanah dan simpanan kekayaan. Keempat, Gondam Gantosori, yaitu hasil-hasil bumi yang lain. Semuanya mesti diserahkan dengan tidak bersyarat. Raja Pariaman tidak mau menyerahkannya sehingga negeri diserang dan dihancurkan dengan meriam dari laut sampai hancur lebur menjadi padang jarak, padang tekukur.
Setelah negeri dapat dikalahkan dan segala putri telah dapat ditahan dan anak raja-raja dijadikan budak, sangatlah sakit hati Raja Badurai Putih karena dua orang putri tidak dapat ditahannya karena dapat menyembunyikan diri, yaitu Gondam Santosori dan Putri Ganto Permai. Sebab dari permulaan kisah dari kedua putri inilah kelak akan timbul cerita Nantongga Megat Jebang yang akan menuntun balas atas keruntuhan negeri nenek moyangnya yang telah hancur itu. Dalam sejarah yang sewajarnya, memanglah beberapa waktu lamanya negeri Tiku dan Pariaman menjadi wilayah jajahan Portugis, sampai kerajaan Aceh menjadi kuat. Air Bangis, Tiku, Pariaman, Padang, dan Bandar 10 semuanya dapat dirampas kembali oleh Aceh dan berdiri kerajaan Indrapura dengan teguh megahnya. Pengaruh Aceh itu hingga sekarang amat nyata di sebelah Pariaman. Hanya di Minangkabau orang mengambil gelar keturunan dari ayahnya, yaitu gelar Sidi, Said, Bagindo, dan Sultan. Pada wajah orang-orang yang bergelar Sidi yang asli di Pariaman masih terbayang rupa orang Arab. Sebuah pelabuhan di Bandar 10 diberi nama oleh Portugis Salido, artinya ialah jalan keluar. Nantongga Megat Jebang dikisahkan mengembara menjadi sanak saudaranya yang telah ditahan musuh, mencari sanak saudaranya yang telah ditahan musuh, sampai dapat menuntut balas dan dapat mendirikan kerajaan Pariaman yang baru di atas runtuhan yang lama, yaitu di Padusunan. Dalam susunan cerita nampak dikisahkan bagaimana kehancuran yang telah diderita, tetapi akhirnya mesti bangun juga. Demikian halus disusun cerita itu, ditambah dan dihiasi oleh tukang-tukang kaba, ahli hikayat yang datang di belakang. Yang membuat pertama masih sadar apa yang diceritakannya, tetapi yang datang kemudian tidaklah menyadari lagi bahwa semuanya itu adalah sindiran yang halus atas kekejaman penjajahan. Raja Badurai Putih sudah jelas tergabung dari 3 kalimat yang mempunyai arti dalam. Raja sebagai lambang dari kekuasaan yang tidak terbatas. Badurai adalah kata asing Vichorai yang dimelayukan. Putih ialah warna dari bangsa penjajah kulit putih. Dan di semenanjung tanah Melayu sampai sekarang masih disebutkan orang putih. Waktu Portugis mulai menginjak Malaka, mereka menyebutnya itu Bengali Putih. 7 hasta bidang dadanya melambangkan badannya yang besar. 7 cap pokok lengannya, sebab biasanya lengan mereka diukir-ukir. Gerahamnya 4, serumpun melambangkan rakusnya, sebab segantang memakan daging. 2 cupak lekat di giginya. Mereka mempunyai 7 berhala di dalamnya. Raja Badurai Putih itu mempunyai 2 orang saudara. Mereka hasil rampasan yang didapat diserahkan sebagiannya kepada kedua saudaranya itu. Raja Badurai Putih mempunyai 2 orang saudara. Beberapa hasil rampasan yang didapat diserahkan sebagiannya kepada kedua saudaranya itu. Saudara yang pertama ialah Raja Sipatokah, dan hasil sebagian lagi diserahkan kepada saudaranya Raja Sianggarai. Raja Sipatokah adalah lambang dari Portugis dan Raja Sianggarai lambang dari Inggris. Demikianlah, apabila bangsa kita telah merasa lemah, tidak dapat melawan lagi, mereka membuat cerita. Di dalam cerita itu diisikan sindiran dan rasa benci kepada musuh, dihinakan dan ditunjukkan kejahatannya sehingga anak cucu mengerti, dan pada suatu masa kelak malu yang tercoreng di kening itu akan dapat dihapuskan juga dengan kedatangan Nantongga.
Dalam hikayat Cindurmato yang menuliskan kisah dongeng Raja-Raja Minangkabau, sambil bernyanyi ditunjukkan sifat tabiat bangsa Belanda. Bagaimana Belanda meminta tanah dari bahu hendak ke kepala. Penelitian atas cerita-cerita semacam ini yang pada lahirnya sebagai dongeng yang tidak dapat diteliti kebenarannya, bolehlah kita mencari kepandaian bangsa kita menyembunyikan maksud yang sebenarnya dalam kata sindiran yang halus dan diturunkan kepada anak cucu oleh tukang-tukang kaba dengan menggesek rebab atau salung atau bangsi, disambut bertalu-talu dengan sorak-sorai tanda kegirangan. Demikianlah kisah dari Nan Tongga Megat Jebang, sebuah kisah yang menggambarkan bahwa kekejaman bangsa Portugis dan Belanda serta Inggris yang sampai sekarang menjadi pelajaran untuk kita semua. Semoga kita sebagai bangsa Indonesia mempunyai semangat untuk berjuang menyelamatkan negeri kita tercinta Indonesia. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.